Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Darta. Hari ini saya pengen bahas topik singkat aja. Mungkin video 10 menit lah teman-teman. Yaitu pengen bahas market crash di kripto, tapi jam tangan terus naik ya. Kepingin ngobrol aja sih, maksudnya seperti di warung kopi gitu ya. Kalau saya lihat ini seperti masa-masa di 2018 teman-teman, di mana crypto market mulai ada crash ya. Walaupun ini nggak tahu apakah crypto market hari ini masuk ke dalam bear market atau belum. Maksudnya bear market itu crypto winter yang berkepanjangan. Karena kalau teman-teman perhatiin, kita ngomong crypto dulu ya, 2017 masuk all time high, 2018 pertengahan ke akhir itu mulai bear market sampai tahun 2020 Maret ya, dimana 2020 Maret itu dia bangkit lagi. Jadi 2018, 19, 20 Maret ya, 3 tahun kurang lebih begitu. Nah, yang terjadi di sekarang ini, kemarin kan tahun kemarin 2021 Bitcoin mencapai all time high-nya ya teman-teman, kurang lebih hampir 1 miliar per satu koin. Nah, tapi jam tangan terus naik nih walaupun sekarang turun. Teman-teman ingat nggak waktu 2017 awal lah, 2017 awal atau 2016-an gitu ya. Kalau yang pernah mengalami, Anda ke toko jam tangan, itu sport watch itu masih bisa dibeli di toko authorized Rolex, authorized dealer. Saya ingat banget teman saya beli Deep Sea Blue, beli Batman, ada yang beli Hulk juga, itu di 2016 akhir sampai 2017 awal. Bahkan waktu 2017 saya ke toko di kota saya tinggal gitu ya, saya pernah ditawarin Batman, pernah ada barangnya, saya lihat sendiri Submariner hitam dan GMT Master hitam. Bahkan sempat di 2018 memang udah mulai susah ya, tapi itu saya ditawarin Submariner hitam dan akhirnya saya ambil tuh. Videonya ada di video-video, wah jauh sebelum inilah teman-teman. Harganya harga retail toko di Indonesia ya. Sekarang sih kayaknya udah susah. Nah, teman-teman yang saya pengen sharingin adalah, kalau teman-teman perhatikan, dari tahun ke tahun, harga jam tangan itu cenderung lebih stabil dari harga cryptocurrency ya. Dimana kalau cryptocurrency naik bisa 2, 3, 4, 5 kali lipat teman-teman, tapi kalau turun pun bisa sadis banget ya. Jam tangan pun mengalami hal yang sama teman-teman, tapi memang naiknya nggak sampai secepat itu gitu. Naiknya steady and still gitu. Ya, yang saya pengen bahas hari ini adalah nih, kondisi hari ini mirip, dan mungkin di benak pikiran teman-teman beberapa ada kepikiran, ketika crypto crash jam tangan naik, lebih baik ditukerkah jam tangannya ke kripto? Nah, ini yang pengen saya bahas. Kalau saya pribadi kayaknya enggak ya, karena gini, diversifikasi tetap perlu menurut saya. Ketika kita satu portfolio di kripto semua, ketika lagi benar-benar masuk kripto winter yang berkepanjangan, kita mungkin suatu saat ada keperluan, mungkin loh ya teman-teman, karena di 2022 kita nggak tahu ini virus corona, ada Omicron, ada Flurona, itu sampai kapan berkepanjangannya, sampai kalau seandainya dunia usaha itu lagi nggak terlalu bagus ya, memang kita benar-benar membutuhkan uang, kalau kripto lagi turun, ya kita nggak bisa apa-apa ya. Tapi kalau misalnya Anda punya portfolio lain, misalnya jam tangan salah satunya gitu, ternyata lagi naik udah 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu, Anda bisa menjualnya dan profitnya Anda bisa buat, terserah Anda mau buat investasi atau buat digolangin gitu ya ke dunia usaha, itu bisa teman-teman. Nah, jadi yang menurut saya sih, jadi belum tentu benar ya. Kalau teman-teman ada yang lebih agresif ya silahkan, karena di kalangan orang yang invest di kripto dan jam tangan ini merupakan dilematis. Satu lagi turun, satu lagi naik, pengennya ditukar gitu ya, jadi yang naik dibeliin ke yang turun. Itu bisa terjadi, dan bisa dibilang gimana ya, boleh Anda lakukan kalau memang Anda orang yang agresif. Juga selain dari investasi ini, Anda punya backup yang sangat besar ya, uang cash yang, jadi kalau seandainya terjadi Flurona atau Omicron ini berkepanjangan dan membuat dunia usaha makin susah, tidak ada perputaran uang, Anda masih bisa hidup dengan backup cash Anda di luar dari sini gitu. Jadi Anda mau spekulasi bisa teman-teman. Tapi kalau Anda misalnya contoh ya,
terbatas, usaha lagi seret, cash juga terbatas. Kalau saya pikir sih lebih baik pegang jam tangan loh teman-teman, bener. Cuman kalau seandainya Anda ada uang lebih, cicilnya ke kripto itu boleh karena kriptonya itu kan lagi turun. Tapi kalau seandainya sekarang dibeliin jam tangan, harganya sudah sangat meroket sih teman-teman. Jadi bukan buy high, sell low ya, tapi buy low, sell high gitu. Nah ini yang sekarang terjadi teman-teman. Kenapa sih bisa crash gini? Sebenarnya ya saya nggak tahu ya, yang namanya pasar kan semua juga apapun itu bisa terjadi. Kalau harga jam tangan yang terus naik kan Anda sempat di video sebelumnya dijelasin ya bahwa gray market atau secondary market membeli dari orang-orang yang mempunyai jam tangan second. Dia juga bisa beli untuk nyari barang-barang baru dari manapun lah, bisa dari luar negeri, bisa dari manapun itulah, orang-orang yang mau jual lah gitu. Bisa juga dari authorized dealer mungkin ya, tapi saya nggak tahu sih. Jadi misalnya punya kenalan, dia juga udah punya VIP, jadi termasuk jam-jam yang bukan hot juga dibeliin juga gitu untuk dapetin harga. Misalnya contoh gini, untuk dapetin Batman dia harus beli dulu yang namanya Datejust berapa juta, berapa ratus juta, baru dikasih Batman harga retail gitu ya. Nah dia hargain Batman-nya itu di harga dari bundlingannya itu gitu. Jadi misalnya contoh ya, total dia harus keluarin 400 juta untuk dapetin Batman. Padahal Batman-nya cuma 150 juta, misalnya contoh. Ya udah tetap Batman-nya dia jual 350 juta atau 360 juta. Bundlingannya itu ya tetap dijual juga dengan harga ya sedikit lebih murah daripada retail. Itu kan salah satu yang dilakukan secondary market yang punya kenalan-kenalan orang-orang VVIP atau VIP. Bisa juga seperti itulah teman-teman. Walaupun ini yang saya bilang belum tentu benar juga gitu, tapi pemikirannya sih secara hitungan bisa seperti itu. Itu kalau nyari yang baru. Kalau nyari barang second ya orang-orang yang punya jam memang mau jual ya. Contoh lah kita ngomongin ya yang paling gampang lah ya, entah itu Pepsi atau Batman, anggap Pepsi lah. Sekarang harga Pepsi 435 juta misalnya. Itu mereka bisa jual harga segitu, bisa jadi modalnya itu antara 350 sampai 375 juta modalnya teman-teman. Ketika mereka sudah berhasil menjual di 435 misalnya, berikutnya orang-orang udah tahu nih harga 435, yang nggak mau dong jual 350 gitu. Sedikitnya orang jual 400 juta ya, beda sedikit sama, atau 405 juta gitu, beda dikit sama harga market price gitulah, beda 30-35 juta masih masuk akal lah. Lalu kalau cuman untung sedikit juga gray market juga males ya, karena kalau dia harus ngeluarin modal dibandingin sama diputerin uang let's say lah ke usaha yang returnnya bisa 10%, ya lebih baik diputerin kan daripada dia juga stuck di barang gitu. Ya udah, dia buka harga di modal 400 juta belinya, dia jual di 465 juta, mungkin kejual-jual di 450 misalnya, dia untung 50 juta. Itu kan terus begitu ya. Jadi harga jam tangan ini saya nggak tahu sampai kapan dia bisa terus melakukan hal ini. Di satu titik apakah dia akan ada mengalami koreksi besar-besaran? Ya bagi mereka yang mau beli sih mudah-mudahan ya bisa terjadi ya. Tapi kalau ini tidak terjadi teman-teman, di mana demand juga masih sangat tinggi ke jam tangan gitu, ya kalau saya pribadi lebih baik kita hold aja gitu. Karena kalau kita tuker semua portfolio hobi jam tangan Anda ke kripto, ya yang udah pernah saya jelasin ya, bahwa beresiko juga kalau ternyata crypto winter ini terjadi dari 2022 sampai nanti 2024 ya. Lebih baik diversifikasi, itu sih teman-teman. Dan kalau punya lebih, strateginya saya pribadi bukan beli yang lagi naik sih, tapi beli yang lagi turun gitu. Ya salah satunya kripto, tapi ya dicicil gitu. Nah, tapi ini terserah Anda sih teman-teman. Jadi kalau Anda yang carinya ketenangan, yaitu misalnya stable ya, kestabilitasan harga, ya mungkin jam tangan Anda lebih nggak deg-degan sih. Tapi kalau misalnya Anda yang lebih agresif, mencarinya adalah ada sedikit unsur spekulatif
yang lebih memicu adrenalin gitu, Anda bisa memulai mencicil kripto. Tapi ya Bitcoin, Ethereum adalah yang secara fundamental will always be there sih ya kelihatannya. Jadi Bitcoin adalah dan Ethereum bisa nomor 1, nomor 2 lah, kurang lebih begitu. Nah sisanya Anda harus riset sendirilah kalau Anda mau megang altcoins ya. Itu aja sih teman-teman yang hari ini pengen dibahas. Di mana crypto crash, harga jam tangan terus meroket. Menurut teman-teman gimana? Apakah ini adalah crash crypto sesaat atau akan crypto winter? Dan apakah jam tangan ini akan bubble? Bisa terjadi koreksi lagi seperti tahun 2020 bulan Maret ya, ketika pertama kali corona dirilis, itu koreksinya bisa 25% sampai 35% ya. Berarti kalau seandainya sekarang misalnya contoh ya teman-teman, Daytona anggaplah di angka 600, ngomong gede deh teman-teman, Daytona Panda di angka 700 juta deh yang new gitu ya. Kalau koreksi 30% berarti dikurangin 210 juta masuk ke 490 juta loh teman-teman. Harganya boleh kalau Anda mau membeli ya. Kalau anggap Pepsi ya, Pepsi di harga 450 juta, kalau koreksi 30% berarti Pepsi jangan 30% lah, kalau Pepsi mungkin 20% atau 25% lah ya. Berarti Pepsi balik ke harga sekitar 300 jutaan loh teman-teman. Anda boleh tuh siap-siap ini kalau terjadi sih, tapi rasanya menurut saya everything can happen. Cuman ngelihat dari apa yang udah pernah dilakukan sama negara besar cetak duit terus, walaupun ada isu tapering, isu menaikkan suku bunga di Amerika, efek yang sudah terjadi cetak uang, inflasi yang sudah terjadi itu kayaknya susah untuk diredam teman-teman. In the end, untuk yang hold crypto, kalau saya pribadi sih hold aja deh sampai, kalau Anda nggak butuh ya, ini uang dingin ya, hold aja sampai nanti. Jadi jangan sampai loss gitu, cut loss. Lebih baik nanti tunggu profit aja sampai next 2024 bull run nanti ya, 2025 gitu. Atau mungkin next bull run di 2029 gitu teman-teman. Anyway, itu aja yang pengen saya sharingin dan sampaikan teman-teman. Semoga bisa bawa manfaat untuk Anda di topik crypto crash, jam tangan terus meroket. See you guys.